Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman santri mendunia yang luar biasa dimanapun kalian berada. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, malam kepada kalian semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi hadir bersama saya di talk show Santri Mendunia series kedua yang akan bertemakan Baperin Musiat Expo Istanbul Turki 2020. Santri Mendunia, terkoneksi, hidup bermakna, penuh karya. Nah, kali ini saya akan memberi cuplikan sedikit mengenai Musiat Expo Istanbul Turki. Nah, nanti bagi yang ingin bertanya tentang apa tuh Musiat Expo di Istanbul Turki 2020, bisa coret-coret komen di bawah ini. Jangan lupa disertakan nama ya. Oke, jadi Musiat Istanbul Turki itu adalah agenda pameran bergengsi dihelatkan di Tuyap Fuar Merkezi di kota Istanbul pada 18 sampai 21 November 2020 dengan target 125.000 pengunjung dan 15.000 pengusaha di seluruh dunia. Nah, yang terkonfirmasi sekarang ini sudah ada 124 negara yang hadir atau mendaftar di Musiat Expo Istanbul Turki 2020 ini. Nah, penasaran nggak ini? Apa ini Musiat Expo Istanbul Turki? Nah, hari ini kita hadir narasumber kita. Beliau ini adalah seorang santri yang sekarang belajar di Turki. Beliau bernama Abdul Muin. Dan dia adalah koordinator Santri Mendunia di Turki. Nah, beliau ini akan hadir di tengah-tengah kita. Saya undang dulu ya. Nah, sembari menunggu Mas Muin ini hadir bersama kita, kenalan dulu. Saya Miftahul Mubarokah, biasa dipanggil Miftah, dan pada acara kali ini diamanati untuk memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Begitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya ada acara talk show Santri Mendunia saja, nanti kita juga akan mengadakan acara konsorsium Santri Mendunia yang ada di Mesir. Nah, bagi yang belum daftar, bisa langsung daftar. Link pendaftaran ada di bio Santri Mendunia Official, dan juga bisa kepoin langsung di Instagram @konsorsium Santri Mendunia. Begitu teman-teman ya. Jadi ikuti syaratnya, jangan lupa daftar, dan nanti akan dimasukkan ke dalam grup secara terpisah. Begitu. Oke, kita tunggu. Halo teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Mungkin ada dari Sabang sampai Merauke atau ada yang dari luar negeri ya kali ini. Masya Allah sekali. Terima kasih yang sudah hadir. Kita masih menunggu Mas Muinnya untuk join bersama kita. Karena ini beliau lagi di Turki dan sekarang sedang sholat asar ya ini. Mungkin jam 4 di Turki.
Dan ini ada dari mana saja ini nanti boleh kirim-kirim komentar ya di bawah ini. Dan nanti komentarnya akan dibacakan dan akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Halo semuanya, Assalamualaikum. Ada Ihsan, ada Nadia, ada Abdul Halim, ada Arifah, ada Awang. Halo, Assalamualaikum semuanya. Al-Bujuri juga, saya bacakan semuanya. Ada Saudara Sudi, ada Mica, Sabda Kofi, ada Ardilam. Ada Van. Halo, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah datang. Halo, Assalamualaikum Mas Moin. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh Jelas? nih, jelas sekali. Boleh perkenalan kepada saudara-saudara teman santri Medunia kita yang sudah lama menunggu ini. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, saya Abdul Muin Hasan dari Koordinator Santri Medunia Turki, dan pada kali ini insya Allah akan membawakan tema tentang Baperin Musiat Expo di Istanbul, Turki 2020. Nah, jadi langsung aja ya, bahwa musiat itu apa gitu ya. Orang kan banyak yang nanya, musiat itu apa gitu. Jadi musiat itu didirikan pada tanggal 5 Mei pada tahun 1990 oleh Bapak Recep Tayyip Erdogan. Pada saat itu ekonomi Turki itu belum meroket, jadi masih di bawah, istilahnya masih masuk ke negara berkembang. Jadi terus musiat pada tanggal 5 Mei tahun 1990 setelah didirikan, ini tujuan musiat apa? Musiat itu expo, atau istilahnya kalau di kita pameran lah. Pameran macam-macam, tentang dagang, tentang pariwisata, tentang real estate, tentang industri, terus tentang perkebunan, tentang macam-macam banyak. Itu dikumpulin di satu wadah yang namanya musiat. Kalau di Indonesia, musiat itu istilahnya kayak Kadin Indonesia ya. Musiat sendiri singkatan dari Mustakil Sanai We Isadamlare Dernei. Mustakil Sanai We Isadamlare Dernei, atau Perhimpunan Asosiasi Pebisnis dan Industri Independen di Turki. Nah, jadi sampai saat ini musiat Turki ini diikuti oleh 105 negara atau mempunyai cabang di seluruh dunia sebanyak 105 negara. Untuk yang 2020, Musiat Expo ini bakal dihadiri oleh 124 negara yang telah terkonfirmasi. Kemudian tujuan Musiat Expo ini untuk memperkenalkan produk-produk Turki khususnya, karena Turki tuan rumah. Ya, jadi semua negara hadir di dalam satu gedung. Itu di kurang lebih bakal ada 10 aula. 10 aula ini bakal diisi oleh tadi masing-masing, mulai dari pariwisata, terus dari energi, terus dari perkebunan, terus dari dan lain-lain lah, banyak selain itu juga masih banyak. Terus Musiat Expo ini yang lebih menarik lagi, kenapa di Turki ini kita harus mengikuti Musiat Expo di Turki? Sebagaimana kalian ketahui bahwa Turki itu adalah negara, satu-satunya negara di dunia yang terletak di dua benua sekaligus. Nggak ada kan di dunia negara yang terletak di dua benua. Jadi kultur atau budaya Turki ini ada budaya ke barat-baratan, ada budaya ke timur-timuran. Budaya ke barat-baratan apa? Dari segi teknologi, di sini udah standarnya standar Eropa. Terus watak orang yang ada di Turki ini orangnya praktis. Maksudnya praktis, kalau salah ya salah,
Kalau benar ya benar, kalau benar dipuji, kalau salah ditegur langsung, nggak mikir lagi enak, saya nggak mau langsung marahin lah, nggak enakan, saya nggak mau langsung marahin itulah, nanti aja agak ada rasa takdim. Nggak, di sini mau kecil mau gede tetap kalau salah disalahin, kalau benar ya dipuji. Itu yang ke barat-baratan. Kalau yang ke timur-timuran, ke Asia ya, di sini masih mempunyai istilahnya masih ada rasa hormat kepada yang tua. Jadi sama orang yang lebih tua di sini itu masih hormat, bahkan kepada guru-guru, pada ustadz-ustadz, pada suyu-suyu, seh-seh, hoja-hoja istilahnya kalau bahasa Turki. Nah, itu jadi lebihnya Turki itu kayak gitu. Terus kelebihan Turki selain itu, Turki termasuk ke dalam negara G20. G20 ini perhimpunan atau kumpulan negara di satu dunia yang GDP atau gross domestic produknya lebih dari 1 miliar dolar. Indonesia termasuk, atau 14 miliar rupiah ya kan, kurang lebih kalau nggak salah itu. Nah, itu yang jadi nilai plus lagi. Terus selain itu, Turki ini ketika Daulah Utsmaniyah, kerajaan Utsmaniyah itu menguasai seperempat dunia, diantaranya Afrika Utara, sebagian Asia, dan Eropa. Dari sini Turki ini udah terkoneksi di berbagai negara. Makanya jadi kalau kita mempunyai hubungan baik dengan Turki, insya Allah ke depannya baik. Sampai sekarang, sampai saat ini, nilai neraca dagang Indonesia dan Turki itu nggak nyampe 2 miliar US dollar. Di pemerintah mencanangkan neraca dagang ekspor impor di tahun 2023 itu kalau bisa sampai ke angka 10 miliar dolar. Di tahun 2019, neraca dagang Indonesia Turki di angka 1,5 miliar US dollar. Indonesia lebih unggul. Maksudnya lebih unggul tuh di antara 1,5 miliar US dollar ini, Indonesia unggul 300 juta daripada 300 juta US dollar 300 juta US dollar dibanding negara Turki. Jadi pas pada tahun kemarin lebih naik. Tahun 2018 Indonesia dan Turki neraca perdagangannya itu 1,7 miliar US dollar. Itu jadi mudah-mudahan ini acara Musyad ini bisa menambah neraca dagang Indonesia sebanyak 5 miliar US dollar. Jadi 5 miliar ditambah 2 yang kemarin tinggal nyari 3 miliar US dollar, dikit lah mungkin, sampai tahun 2023. Nah itu, jadi terus Musyad ini selain dihadiri oleh 124 negara, akan diresmikan langsung oleh Presiden Turki yang udah nggak asing lagi namanya Bapak Recep Tayyip Erdogan. Nah, ketika dipegang oleh Bapak Recep Tayyip Erdogan ini, itu meroket ekonominya. Harga pernah Turki, $1 Amerika itu, nilai tukar ke lira Turki mencapai 2 lira. Jadi kalau dirupiahin 1 lira 6.000 rupiah dulu ya. Sekarang ya turun, bahkan kemarin karena ada krisis bentrok sama Amerika, sekarang kurang lebih harga 1 lira itu 2.000, bahkan mencapai ke angka 1.900. Itu dipegang oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Itu insya Allah acara Musyad Turki ini bakal dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Turki, yaitu Presiden Recep Tayyip Erdogan. Terus santri mendunia apa dalam masalah ekonomi ini? Pertama kita lihat santri mendunia itu santri mempunyai 2 garis besar dalam santri mendunia. Yang pertama dakwah, dalam bidang dakwah. Yang kedua dalam bidang ekonomi. Dalam bidang dakwah udah maklum ya, sudah pada tahu santri ya pasti dakwah, pasti menyebarin kebaikan, menyebarin agama, menyebarin ilmu yang telah diajari pesantrennya. Terus yang kedua tentang ekonomi. Jadi dakwah kalau tidak ditopang oleh ekonomi yang baik, itu pasti dakwahnya lemah, satu. Kedua, bisa jadi kalau lagi lemah imannya bisa jadi seperti negara atau kita kayak boneka gitu. Sama orang kaya diambil, sama orang yang banyak mempunyai banyak pengaruh atau banyak ekonominya kuat lah, diambil, terus disuruh aturan yang dijelasin tuh A malah B, yang seharusnya dijelasin B malah C. Jadi ketika ekonomi kita kuat,
kita ya berjalan sesuai dengan apa yang kita pelajari di pesantren. Nah, itu makanya santri mendunia sangat mementingkan action ya, bukan hanya hitam di atas putih atau bukan hanya pelajaran menyerap pelajaran, tapi actionnya. Nah, salah satu action santri mendunia di Turki itu ini, kita akan hadir di acara Musiat Expo ini, dan selain hadir di acara Musiat Expo, kita akan mengunjungi stand-stand yang ada di Musiat, pameran tersebut. Nah, nanti pasar mana aja atau bahan mana aja ini yang cocok untuk dipasarkan di Indonesia, atau pasar Indonesia yang cocok untuk dipasarkan di negara tersebut. Itu akan kita data, insya Allah kita cek satu persatu. Itu dalam 4 hari, tanggal 18 November sampai tanggal 18, 19, 20, 21 November. Jadi 4 hari itu kelilingin satu gedung. Nah, terus sampai mana tadi? Santri mendunia. Terus karena santri mendunia ini kan kita santri itu kan wajib membela negara atau mencintai negaranya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya gini: ketika Nabi pergi keluar Madinah, terus pulang, Nabi kembali ke kota Madinah. Ketika Nabi falamma idza safqadimal Madinah, jadi Nabi ketika Nabi sampai di kota Madinah, fanadhara ila judranil Madinah, kemudian melihat kepada tembok-tembok atau bangunan-bangunan di kota Madinah, Nabi itu awdo'ana kotahu, jadi mengencangkan ontanya. Jadi yang tadinya ontanya jalannya pelan, lambat, ketika melihat Madinah berkencengin. Wa ingkan ala dabbah, ketika Nabi berada di atas dabbah itu selain onta seperti kuda atau himar, Nabi itu harroka dabbatahu. Jadi dabbahnya ini ontanya, himarnya atau kuda Nabi ini dipukul lah, dengan cara digerakkan dengan cara dipukul biar cepat sampai ke Madinah. Jadi intinya apa? Min hubbiha ilal Madinah. Saking cintanya Nabi kepada kota Madinah, itu Nabi mempercepat kendaraannya, mempercepat kudanya, mempercepat ontanya biar segera sampai ke Madinah. Itu salah satu cinta Nabi kepada negerinya Nabi sendiri. Nah, kita juga harus mencintai negeri kita, Indonesia. Salah satu mencintai Indonesia itu ya kita santri menjadi agen Indonesia di mana kita berada, baik di Indonesia maupun di negara yang kita tinggal, yang di Turki, yang di Jepang, yang di Saudi, yang di Mesir. Jadi itulah segitu tentang. Terus ada lagi tambahan, santri mendunia ini sebagai agen atau duta Indonesia di seluruh negara yang ada di dunia, yang setelah tergabung bersama kami beberapa negara, lebih dari belasan atau bahkan sampai puluhan ya, Kak Mita ya. Terus ada peran santri itu bukan hanya tugas. Jadi untuk memajukan ekonomi negara itu bukan hanya pemerintah. Jadi harus ada kesinambungan atau kesinergian antara pemerintah dan rakyat. Khususnya kita lah, para pelajar, para santri yang tahu hukumnya bahwa gini-gini. Kenapa sih? Nah, santri itu kan kalau bisa ya dakwah aja, kalau bisa ini aja. Ada hadis diriwayatkan dari Imam Tirmidzi bahwa at-tajirus saduq ma'an nabiyyin wasyuhada, ma'as solihin wan nabiyyin wasyuhada. Jadi pedagang yang benar-benar dalam dagangannya, yang jujur dalam dagangannya, itu bakalan bergabung atau tinggalnya nanti bersama para solihin, para nabi, dan para syuhada. Cuman dagang doang, tapi syaratnya soduk ya. Kenapa pakai bahasa soduk? Dalam literasi gramatika bahasa Arab, soduk itu diistilahkan mubalaghah. Mubalaghah itu parah, jadi diparahin. Maksudnya parahin tuh benernya itu bener-bener. Nggak, kan kadang pedagang tuh cuman, wah sekarang bener lagi harganya segini, dibilang mahal banget. Itu kan sodik. Kalau soduk tuh dia itu nggak mau ada celah, nggak bener. Tiap hari harus bener, tiap detik harus bener. Makanya
diberi predikat langsung oleh Nabi bahwa at-tajirus shaduk ma'an ma'as solihin wan nabiyyin wasyuhada. Nah, di situ orang pedagang yang benar-benar dalam dagangannya, jujur dalam dagangannya, tidak khianat dalam dagangannya, itu nanti di hari kiamat bakal disandingkan bersama para solihin, para nabi dan para syuhada. Tetap ya, cuman rutbatan la kaifan, kan ada istilah disamakan kedudukannya cuman tingkatan saja, tapi dalam rasa, dalam spesifikasi beda, cuma kuantitas spesifikasi beda. Nah, di situ. Nah, santri mendunia ini ada dalam hadis tersebut. Jadi bukan cuma dakwah, tapi dalam ikut berkontribusi membantu pemerintah dalam ekonomi. Nah, kepentingan perdagangan internasional itu sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Menteri Perdagangan, itu Pak Jerry, sesuai dengan amanat Presiden bahwa yang pertama menjaga keseimbangan neraca dagang. Bahkan diusahakan untuk surplus. Surplus itu lebih. Ini bukan cuma stagnan ya. Bukan cuma di itu aja gitu. Tapi lebih dan lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, memperluas pasar ekspor Indonesia. Indonesia ini alhamdulillah sekarang karena Indonesia masuk ke G20, pasti pasarnya lebih luas. Terus bisa dilihat kalau pertukaran duit di Indonesia itu lebih besar di dalam negeri. Konsumsi dalam negeri Indonesia besar lah. Beda kayak negeri Singapura. Singapura duitnya rata-rata dari luar. Makanya ketika ditutup atau lumpuh ekonomi dalam negeri, ekonomi dari luar negeri dari mana-mana ditutup, ya Singapura resesinya lebih awal dari Indonesia. Itu yang kedua, memperluas pasar ekspor Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah produk barang dan jasa Indonesia. Jadi di sini sebenarnya produk Indonesia itu bisa dibilang oke, contohnya kopi. Kalau ke restoran-restoran atau kafe-kafe ya, ke kafe-kafe keliling kafe mulai dari Istanbul, di Ankara, Bursa, atau ke kota-kota yang terkenal lagi yang pasti nggak asing lagi namanya Kapadokia, Nevşehir gitu di Turki. Itu ada kafe, kita mau pesan kopi, ada tulisan kopi Indonesia. Di situ nggak ada tulisan kopi, contohnya kayak tetangganya Turki, kopi Siprus, kopi Turkmenistan, atau kopi Cina, nggak ada. Kopi tulisannya kayak ada Sumatera. Kualitas Indonesia di mata Turki itu Masya Allah lah kopi Indonesia. Makanya pada tahun 2018, Museat Expo 2008 Indonesia yang banyak dihadiri oleh pengunjung atau masyarakat dari berbagai negara itu stand kopi. Jadi kalau bisa buat para audien atau para teman-teman yang mengikuti live langsung Santri Dunia Official ini, kalau punya kopi terbaik, terus kopinya ini bisa diadu lah sama kopi luar negeri. Ya, ini aja, siapin aja buat diekspor ke Turki. Insya Allah kita cari buyernya di sini dan kita akan pasarkan kopi Indonesia. Insya Allah lewat Santri Dunia. Nah, setelah itu tadi yang ketiga, meningkatkan nilai tambah produk barang dan jasa Indonesia. Nah, selain kopi ada lagi. Saya pernah ke satu toko di sini, toko baju. Masuk ke toko baju, ngelihat baju keren banget, bahannya mantap. Pas dilihat, made in Indonesia. Baju made in Indonesia ada di tokonya besar di Turki. Ya, jadi produk Indonesia ini udah bukan produk kayak dibilang ecek-ecek, bukan produk emperan atau yang emper-emper kaki kayak 5 kayak gitu. Di sini udah Masya Allah lah. Jadi kita tingkatkan lagi produk Indonesia di Turki. Itu yang ketiga, meningkatkan nilai dagang dan jasa Indonesia di luar negeri. Yang keempat, menyelesaikan sengketa dagang baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral secara dengan sebaik-baiknya satu. Ya gitu. Terus Museat ini di Indonesia sudah ada wakilnya, didirikan Museat Indonesia didirikan tahun 2019. Perwakilannya ada di Jakarta Selatan. Sekarang Presiden Museat Indonesia itu Pak Dodi. Nah, terus manfaat ekspor sendiri ini apa? Kita
ekspor dan ngomongin ekspor gini, manfaatnya apa? Manfaat ekspor tuh untuk menambah devisa negara, terus mengenalkan produk lokal ke luar negeri. Soalnya banyak yang nggak tahu kayak cireng Indonesia tuh nggak ada yang tahu orang. Terus kayak yang sekarang odading, apa odading kan orang orang sini juga ada yang tahu, teman saya orang sini ada yang tahu odading gitu. Jadi kan odading apa, odading Mang Oleh kan masyhur banget kan sekarang. Nah di sini ya odading ternyata kue kayak gitu. Bahkan sekarang kan untuk mengikuti tren katanya KFC Indonesia mengadakan kue yang namanya sama kue odading ini. Odading cuman versi KFC bukan odading Mang Oleh. Nah itu manfaat ekspor. Terus manfaat ekspor itu menjangkau lebih luas produk domestik. Jadi produk Indonesia yang tadinya hanya pasar selingkup kabupaten atau provinsi sekarang melalui ekspor ini bisa sampai ke berbagai penjuru negara. Baiknya lagi dimasukin ke Turki karena ya dari Turki bisa ke Eropa, bisa ke Afrika, bisa ke negara-negara Soviet Union atau pecahan negara Uni Soviet ya. Dari situ. Itu tujuan ekspor. Terus yang lain tujuan ekspor itu menjaga kestabilan harga dalam negeri. Jadi dengan ekspor ini harga di dalam negeri ini antara penjual dan antara duit. Jadi duit kita ini tidak akan mengalami inflasi yang jauh. Jadi nggak bakalan nilainya nggak bakalan berkurang lah gitu dalam bahasa kita. Nilai rupiah nggak bakalan kurang jauh seperti negara Zimbabwe itu karena ya duitnya lebih banyak daripada barangnya kan. Barangnya lebih banyak. Duitnya lebih banyak daripada barangnya. Terus Musiat. Beberapa menit nih? Belum setengah jam. Tapi saya Terus, mau animasi sedikit. Mau katakan G20 ya. Kita bersaing dengan negara-negara hebat seperti mungkin Turki, dan ekspor ini Indonesia juga menghadirkan nah itu kemudian perannya itu produknya apa di ini mohon maaf Kak Mifta, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Iya. Coba bisa diulang. Putus-putus. Apa ini? Masih sama. Mungkin beda server. Coba diulang lagi pertanyaannya. Pelan-pelan. Jadi kan masuk G20. Iya. Hadir di Museum Expo Istanbul 2020 nanti yang akan diadakan 12 sampai 20 November. Iya. Nah, itu nanti Indonesia mengadakan saya Yes. Jadi Nggak kedengeran, maaf Pak. Putus-putus. Coba ulang lagi, bisa diulang? Ya, waalaikumsalam. Jadi ini sudah jelas ya? Masih, coba ulang lagi. Kalau dari sini suara ke sana jelas ya? Iya, suaranya jelas sekali soalnya. Apa ya? Coba bisa diulang Kak? Jadi di Musiat Expo 2020 ini Indonesia memamerkan pameran apa? Iya. Begini mungkin yang saya tangkap ya. Kan tadi agak putus-putus. Indonesia dalam acara Musiat ini memperkenalkan produk apa gitu mungkin ya? Iya. Itu bukan? Iya, betul. Jadi Indonesia dalam acara Musiat ini jadi produk unggulan Indonesia itu banyak.
Di antaranya pariwisata, satu, yang selain pariwisata, kopi, karet, terus perikanan, karena ikan di sini jarang. Orang sini tuh rata-rata makannya daging. Terus ikan Indonesia itu Masya Allah banget. Bahkan kemarin waktu saya namu ke Bapak Dokter Syekh Fadil Al-Jailani, cucunya Tuan Syekh Abdul Fadil Jailani, beliau nanya, di Indonesia ikan murah apa mahal? Ya relatif tergantung harga ikannya. Nah beliau bilang, saya pernah makan ikan di daerah Lombok. Ikan di Lombok itu saya belum pernah makan, saya keliling dunia, kata beliau, belum pernah makan ikan yang senikmat ikan yang ada di Lombok. Beliau nggak tahu nama ikannya apa, lupa. Nah jadi ikan Indonesia ini Masya Allah, kalau nggak dipalingin sama negara-negara yang tukang maling itu kan. Pokoknya di luar negeri ikan Indonesia sangat terkenal. Bahkan Chef Fadil sendiri kalau ke Indonesia insya Allah pasti mau makan ikan itu tuh. Ikan asap. Kayak yang selain ikan, selain perikanan, Indonesia ini bakal menampilkan kopi. Tahun kemarin kerajinan tangan atau handmade itu banyak digemari atau dicintai oleh orang-orang Turki lah atau orang-orang Eropa. Produk-produk bambu, bahkan tahun kemarin awal tahun 2020 akhir 2019, karena di Cina udah diumumin COVID ya. Di Cina tuh ada kan COVID pada awal 2020 ya, kalau nggak salah. Oh, Desember 2019, lupa lagi nih. Itu di Cina, setelah diumumin, Cina ini terkontaminasi COVID atau corona. Nah, Turki ini langsung otomatisnya gimana? Langsung memutuskan hubungan dagang antara Turki dan Cina. Dalam jumlah besar itu apa? Bambu. Nah, di situ pasar Indonesia ada bapak dari Aceh, itu pengusaha bambu juga, langsung ngambil kesempatan ini. Nah, bapak ini ngirim bambu ke Turki langsung. Jadi ketika Turki memutus hubungan dengan Cina, bapak di Aceh ini, Mas Andri juga, itu langsung memasukkan dagangannya bambunya ke Cina, langsung ke Turki. Respon dengan baik karena bambu Indonesia itu keren-keren, berkualitas. Dia di kita aja dilihatnya kayak gampang, tapi kalau luar negeri di sini saya nggak pernah nemu pohon bambu, walaupun satu lah gitu, nggak ada. Jadi bambu dari luar rata-rata di sini. Itu salah satu cara memanfaatkan kondisi dunia, kondisi global. Gimana caranya tadi? Seperti Pak yang dari Aceh itu. Masya Allah. Nah, saya juga sempat ngobrol sama beliau banyak, alhamdulillah, yang ngambil. Terus ngobrol Turki ini yang jadi lebih menarik, kenapa Turki sekarang lagi majunya ini, pada bulan-bulan kemarin itu telah ditemukannya gas, ditemukan oleh kapal Al-Fatih, gas dunia, pokoknya gasnya banyak banget di lautan Turki. Nah ini yang lebih kerennya lagi, ada 8 engineer dari Indonesia. Di dalam kapal Al-Fatih itu ada 8 engineer Indonesia yang menumpahkan gas tersebut. Terus gas ini kenapa Turki sekarang kan lagi panas lah sama negara tetangga Siprus dan Yunani. Nah, Yunani didukung oleh Perancis. Itu gara-garanya ya minyak tadi. Kalau Turki minyak ini bakal beroperasi setelah 10 tahun ke depan. Ketika minyak ini udah beroperasi, bisa jadi Turki jadi negara yang power gitu kan, seperti Saudi kan. Saudi maju karena dari minyaknya, Qatar maju karena minyaknya, terus Rusia dengan Gazpromnya ya kan. Turki ini sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, minyak dan gas bumi itu impor dari luar, dari Rusia lah, dari Gazprom, dari Turkmenistan. Nah, ketika nemu ini, insya Allah mudah-mudahan meroket ekonomi Turki itu. Nah, ketika Indonesia atau kita punya kerjasama sama Turki, ketika pas kita kerjasama, tapi Turki masih belum maju banget, nah, itu mantep banget. Ketika udah maju, nah, ntar untungnya banyak lah buat kita, kayak gitu. Ya. Maaf, belum putus-putus lagi. Iya. Masih putus. Nah, udah. Enggak. Tapi saya kedengaran
ya Mas Muin, mungkin Ya. teman yang masih kepo apa ya, kepo untuk 2020 bisa Kenapa? ya kalau ada Oh iya. ya, kali ya Indonesia yang sudah Mas suara saya. Masih. Jadi silakan lanjutkan saja. Ya ada. Ya. Apa ya? Jadi pertanyaan kalau bisa cuma 3 kalimat gitu biar kedengeran. Apa? Coba diulang. Ada pertanyaan? Nah ini nih ada dari ketua umum kita. Assalamualaikum Kak, mau tanya apa yang bisa dikerjasamakan dengan Museum Expo di Turki nanti mengingat kakak akan hadir di acara Expo Turki mewakili Indonesia. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ketua umum Santri Dunia Kang Ezi. Jadi yang akan bisa dikerjasamakan dengan Museum Expo di Turki, kita itu alhamdulillah sudah daftar dan kita ada tim kita itu mulai dari tim yang akan mencatat apa saja peluang yang bisa dibawa ke Indonesia atau barang-barang yang cocok dipasarkan di Indonesia atau barang Indonesia yang cocok dipasarkan di negara-negara yang terlibat dalam acara museum ini. Itu terus yang kedua, selain itu kita juga bawa bagian dokumenter, bahkan bagian dokumentasi akan kita berikan data-data atau foto-foto. Kita akan menjalin link lah atau menjalin kerjasama atau minta link ke setiap stand-stand dari berbagai negara. Nah, kita akan melihat barang apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan Museum Expo di Turki nanti. Itu kita akan fokus yang pertama ke produk Indonesia yang banyak, contohnya seperti kayak tekstil gitu ya mungkin, atau kayak makanan-makanan buah-buahan di Indonesia, atau seperti jamu-jamu kayak gitu, kayak obat-obatan kayak kunyit, jahe kayak gitu kan. Nah ini bisa diterima di negara mana? Soalnya banyak negara yang hadir di museum seperti di Afrika itu di sana masih belum ada pabrik. Nah, jadi kalau ada di kita ada investor, ntar kita minta linknya dulu sama negara tersebut, negara-negara kita akan mencari link sebanyak-banyaknya, mencari kesempatan sebanyak-banyaknya, apa saja yang bisa dikerjasamakan atau kita hubungkan baik dari Indonesia ke negara-negara yang hadir di Museum atau dari negara-negara yang hadir di Museum ke Indonesia. Insya Allah. Terus mungkin Bapak Dubes Indonesia juga insya Allah hadir, Pak Lalu Muhammad Iqbal, atau bagian konsuler bagian ekonomi. Kemarin saya ngobrol atau berhubung kontekan ya bersama Pak Richard. Pak Richard ini konsuler bagian ekonomi di Turki. Pak Richard ini kalau ada orang Indonesia atau warga Indonesia baik pelajar atau selain pelajar yang nanya tentang ekonomi lah, mau kerjasama dengan Turki dengan Pak Richard, itu Pak Richard menyambut dengan hangat. Kenapa? Karena Turki itu sangat berharap kepada Indonesia. Kenapa sangat berharap ke Indonesia? Yang pertama, Indonesia negara yang dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Indonesia jumlah penduduknya 270 juta, Turki 90 juta, jadi 3 kali lipat lebih besar dari Turki. Nah itu yang lebih disenangi oleh Turki, karena sama-sama negara muslim, jumlahnya banyak. Yang kedua, Indonesia sama-sama masuk dalam GDP atau negara G20 yang GDP-nya di atas 1 miliar dolar. Yang ketiga, selain negara muslim, negara dengan penduduk terbanyak, Indonesia ini orangnya ramah-ramah. Kenapa? Beda sama negara-negara kayak di daerah Eropa atau di daerah Timur Tengah, itu kalau salah dikit
langsung marah, salah dikit ini. Kalau Indonesia beda, kalau Indonesia adem ayam dulu, ini dulu kayak gitulah kelebihan Indonesia dibanding negara yang lain. Oh iya, buat yang untuk kawan-kawan yang ingin. Halo, halo. Lo, maaf, Eh, ta- karena tadi suaranya kedengar nggak? saya kedengeran, tapi mungkin suara tidak kedengeran ini. Nah, ini buat buat para penonton, para kawan-kawan di Santri Mendunia yang ingin kerjasama dengan negara-negara peserta Musiat itu tolong perhatikan 4K ini ya, karena untuk apa tuh, buat saling kepercayaan lah, jadi saling percaya satu sama lain agar hubungan antara kawan-kawan dan para pedagang-pedagang di luar ini baik. Ini 4K ya. Jadi di daerah Turki itu dia nggak mentingin produk itu enak atau enggak. Jadi enak pasti ya. Jadi yang di Turki itu yang pentingin apa? Contohnya kayak kita beli roti atau beli kue, di situ tercantum kayak zat besi, protein, karbohidrat, atau gula, apanya di situ dicantumin. Nah ini makanan sehat apa enggak? Ini makanan apa, ada efeknya enggak sama tubuh? Nah itu buat daerah-daerah Eropa. Jadi yang pertama kualitas produk. Nah, yang pertama, K kedua itu quantity. Ketika negara luar memesan 1 bulan harus dikirim 10 ton. 1 bulan harus dikirim 10 ton. Kita menyanggupi. Pas jatuh tempo untuk kirim itu cuma ada 5 ton atau 7 ton. Nah, itu bakal memutuskan hubungan kita dengan para pedagang di luar negeri. Yang ketiga, kompetitif dalam harga. Kompetitif itu maksudnya mampu bersaing dalam harga. Jadi jangan harga jangan terlalu tinggi, nanti nggak bakal ada yang beli. Atau harga terlalu rendah, ntar merusak pasar. Kalau merusak pasar, ya nggak sportif dagang. Jadi harus kompetitif dalam harga. Yang terakhir, continuity atau terus menerus. Jadi orang sini tuh kalau kita udah berhubungan sama mereka, ya itu nggak bakalan cukup, nggak bakalan kenyang atau nggak bakalan puas dengan satu bisnis. Nanti ada bisnis yang lain ditawarin lagi. Nanti ada bisnis yang lain ditawarin lagi. Nah, jadi ingat 4K. Pertama, kualitas produk. Kedua, quantity. Ketiga, kompetitif dalam harga. Yang keempat, continuity atau terus menerus lagi. Ya, Pak. Kayak suara saya putus-putus kah? Enggak, dikit. Dikit. Ya, maaf. Karena suara saya yang jelas, mungkin kita langsung mana aja ini Mas. Mungkin Iya. dan teman-teman, dan kita akan informasikan konsep Mas, Iya, ya. closing statement. Oh iya, insya Allah kita pada tanggal 18 Oktober, 18, 19, 20 Oktober akan mengadakan acara konsorsium internasional yang pertama. Untuk kali ini konsorsium internasional itu tuan rumahnya di Mesir, kebetulan. Nah, dalam acara konsorsium ini bakal dihadiri oleh para ulama, mulai dari Bapak Kiai Gontor, Kiai Haji Sahal, insya Allah, terus Bapak Kiai Haji Kafabihi atau Lirboyo, Kiai Lirboyo, terus Ustadz Yusuf Mansur dan lain-lain. Nah, selain para ulama, kita akan mengundang influencer, baik influencer dari, pokoknya banyak lah yang hadir insya Allah. Selain influencer, kita akan akan dihadiri oleh seluruh koordinator santri dunia dari berbagai negara yang telah bergabung. Mulai dari Eropa seperti Turki, Portugal, Rusia, terus di negara Afrikanya ada Mesir, terus di Asianya negara tetangga Malaysia, Brunei, terus negara-negara yang lain banyak. Insya Allah ini meriah banget lah. Pokoknya hadir untuk para penonton, jangan lupa hadiri
dan mari kita sukseskan acara konsorsium internasional. Insya Allah banyak ilmu yang bahkan kita petik di situ. Nah, dihadiri oleh Sekti Mansur juga sebagai pimpinan Darul Quran Indonesia. Oke, jangan lupa juga daftar ya teman-teman semuanya. Ah iya. Di link pendaftaran ada di akun dan juga di konsorsium dicek dan jadikan diri kalian sebagai delegasi ke Santri Mendunia 2020 saja ya Mas. Suara Iya. saya Apa Kak? jelaskan? Iya, ulang lagi. Tadi nggak kedengeran. Putus-putus tadi. Oh, Mas putus-putus. Iya. Oke. Karena mungkin sinyal saya yang kurang begitu bagus. Iya. Jadi kita tutup mungkin acara kali ini. Tinggal 10 menit lagi mungkin. Atau ada yang bertanya gitu. Ya, atau kita sapa dari teman-teman. Dari mana saja ini nanti ada dari Jepang juga ada Kak Putri, ada Kak Lute, Alfi, ada Baharul Ilmi. Kali ini teman-teman hadir dari sampai Merauke ya Mas ya ini. Iya. Semua ini penasaran dengan musik Expo. Saya juga penasaran dan ingin hadir karena COVID jadi kan tidak mungkin hadir. Oh iya, untuk COVID sendiri mungkin kenapa kan sekarang Iya. COVID kok Turki masih berani ya mengadakan acara ini. Nah itu lupa ya. Boleh itu. Jadi untuk acara ini ke Turki itu cuman tes PCR. Nanti ketika mau masuk ke acara di situ dipinta haskode. Haskode itu jadi kita daftar lewat HP, nomor kita atau terus nomor paspor kita yang punya paspor, yang nggak punya kartu tinggal Turki itu pakai paspor. Kalau yang punya kartu tinggal di sini atau ikamet bahasanya itu pakai ikamet. Nanti di situ ada kita ngirim pesan untuk meminta haskode. Haskode ini bertujuan untuk apa? Ketika di daerah kita atau sekeliling kita orang-orang yang berinteraksi dengan kita itu terjangkit COVID. Nah di situ kita akan data-data kita ada di situ semua. Jadi langsung lah. Ini Turki udah menjamin bagi warga negara asing atau negara Turki yang terjangkit COVID itu langsung ditangani. Jadi insya Allah aman lah, tawakal aja. Turki ini dalam masalah COVID menurut saya luar biasa lah. Luar biasanya di sini lockdown cuman weekend aja setiap Sabtu Minggu. Kemarin Lebaran kan kalau di Indonesia mudik ya. Kalau di sini itu lockdown 4 hari. Dari Syawal tanggal 1, 2, 3, sampai 4. Jadi nggak boleh keluar. Terus total ya lockdown di setiap provinsi. Terus selain itu saya di Provinsi Sakarya, seumpamanya mau ke Ankara, Provinsi Ankara, itu harus minta izin dulu. Nggak bisa sembarangan gitu ketika zaman pandemi parah-parahnya. Nah sekarang alhamdulillah semua udah dibuka, mulai dari restoran, kafe, tempat-tempat umum seperti mall, terus tempat-tempat seperti pemain gitu udah pada buka, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan Turki. Sampai kan kemarin ya Hagia Sophia aja waktu pengesahan Hagia Sophia dari museum ke masjid itu ya udah bisa dihadiri oleh masyarakat tapi tetap melalui protokol kesehatan. Ya, alhamdulillah sih, kurvanya udah melandai ya, tadinya naik. Ya, nggak kedengeran. Kenapa? Aduh, new normal.
Ya, Apa sudah ada suaranya? nah, ada suaranya. Jadi di Turki sendiri juga masih menerapkan atau bagaimana? Kenapa Kak? New normal. Ah iya, new normal. Udah diterapin di Turki, semua udah berjalan seperti biasanya dengan protokol kesehatan. Kita masuk ke mobil-mobil angkutan umum kayak kereta masih belum buka sampai sekarang. Kayak bis gitu atau angkutan umum yang kecil, bis-bis kecil, itu semua pakai masker. Terus kalau mau masuk mall juga tes suhu masih. Terus di metro-metro kayak kalau di Indonesia MRT ya, kalau di sini kan metro, bis bawah tanah, kereta bawah tanah. Di situ cek suhu enggak, tapi ada kamera yang udah otomatis ngecek suhu di situ. Masker tetap, jaga jarak ya masih, walaupun nggak ketat kayak awal-awal, sekarang udah longgar. Alhamdulillah udah nggak kedengeran corona di mana-mana di sini. Aman lah insya Allah. Jadi yang bagi kawan-kawan yang ingin daftar atau hadir di acara Musiat, insya Allah welcome, ahlan wa sahlan. Insya Allah bareng sama kita ke acara Musiat Expo Turki 2020. Oke, terima kasih Mas. Ya sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Kalau ada yang nanya masih ada ini teman-teman. Ini suara saya jelas kan ini Mas? Ya jelas sekarang. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sedang berada di Indonesia, tetap stay healthy and safe, dan jangan lupa terapkan di kehidupan kalian. Dan Mas Muin juga hati-hati di sana dan tetap stay healthy dan safe. Yang sekarang kan berada di luar juga tetap patuhi protokol yang ada di Turki. Nah ini saya juga ingin sekali sebenarnya ke Turki karena cuma tes PCR ya Mas ya tadi. Nah, iya cuma itu doang kok. Mungkin teman-teman ada yang ikut Musiat Expo nanti tinggal tes PCR dan jangan lupa beli tiket. Oh ya daftar dulu. Oke. Atau kabari ke kami, ntar insya Allah kita daftarkan. Oke, nanti bisa langsung hubungi Mas Mu ini yang mau hadir. Bukakah Mas pendaftarannya? Sampai 15 Oktober masih insya Allah. Bentar lagi berarti ya? Iya. 15 Oktober ya, beberapa. Ayo cepetan teman-teman. Jadi kan orang ada yang daftar lewat Musiat Indonesia, ada yang daftar mandiri, jadi nggak lewat perantara Musiat. Nah, kalau yang mandiri ya bisa lewat ke perwakilan Santri Dunia lewat saya, ntar insya Allah kita bareng berangkat di sono, terus mulai dari penginapan dan yang lain-lain kita sesuaikan. Gitu. Cuman tes PCR ditanggung masing-masing ya, sama tiket. Bisa insya Allah kita bantu, tiket bisa gitu. Siap. Oke, ini ada dari Sempurun Maja, katanya boleh Kak Muin daftar ya, gitu. Nanti bisa langsung ya. Ya boleh. Ke kamu. Siap. Lewat Instagramnya. Bisa ide lagi Santri Dunia ini keren sekali ya ampun. Mungkin tahun depan ya Santri Dunia bisa daftarkan diri atau mungkin menentukan produknya sebagai santri. Ya, insya Allah. Keren sekali nih pasti. Nah, pasti acara-acara kayak gini. Insya Allah kalau ada acara expo selain ini juga lah kita akan hadir, kita akan kenalkan ke seluruh dunia bahwa Santri Dunia itu ya ada. Terus Santri Dunia itu kita gitu. Saya sebagai etalase Santri Dunia yang ada di Turki, insya Allah akan membawa nama baik Santri Dunia di kancah internasional khususnya di Turki. Datang pertanyaan gini Mas, berapa biaya pendaftarannya dari Muhammad Saiful Bahar? Nah, untuk pendaftaran dari Indonesia itu siapkan tiket pulang pergi, tiket pulang, karena kalau dari Indonesia ke Turki tiket untuk pergi aja nggak bisa, karena Turki untuk sekarang bisa disebut sebagai negara maju.
Jadi kenapa mau harus pakai tiket pulang pergi? Ya kayak ke negara-negara yang lain ya kan. Kalau kita mau masuk ke negara lain tuh minimum saldo di bank harus berapa sekian. Kalau Turki enggak, cuma tiket pulang pergi aja. Terus visanya kurang lebih 35 US dollar. Nah, selain itu ntar ada pendaftaran rinci lebih jelasnya tanya ke kepoin Instagram Kang Z lah insya Allah. Ya, Instagram saya pribadi. siap. Berarti siap nanti ya diborong para penggiat Ya ini. perwakilan ya, Oh, ya. dari santri dunia insya Allah ada. Mudah-mudahan. Syukur-syukur banyak kan. Ya, betul sekali bisa memperkenalkan produk ya, apalagi produk Iya santri. itu. Betul. Kayak gini nih ini banyak yang mau nih peci. Oh, ya, ya, bagus. Bener. Saya peci ini udah dipinta sama orang Turki udah dua. Ini yang ketiga kalau nggak salah. Dan kalau Aduh. itu bagaimana Mas di Hmm? Turki batik, Kenapa? batik. Kalau batik di sini mungkin belum ya, belum terlalu mungkin sosialisasinya kurang atau gimana. Tapi ya fashion sini tuh kebanyakan ya kayak tergantung musim kan. Fashion di sini kan ada empat. Kalau musim dingin ya jaket, musim semi dan gugur bisa kayak gini blazer atau jaket tapi nggak terlalu tebal, sweater lah. Musim panas itu kaos aja kan, bahkan lebih kaosnya tipis banget. Jadi kalau batik mungkin di musim panas, tapi belum ada orang sini gitu yang nanya-nanya gimana. Tapi insya Allah kalau pasarnya baik, kita pasarkan batik Indonesia. Wah, Siapa takut ya kan? betul. Ini ada yang nanya Sultan ya, kalau udah nikah boleh bentar nggak ini? Boleh bawa sama istrinya di sini daftar terus plus bulan madu di sini. Mas, Ya mantep kan ngopinya di Selat Bosporus, salat di antara dua benua. Pagi di Eropa, siangnya di Asia kan mantep. Ya gitu. ya Mas ini mungkin berhubung yang sudah tidak bersama kita lagi, tinggal 2 menit. Ya, iya. Ya kak. Bisa sapa teman. Oh iya. Halo teman-teman. Oh iya ingat jargon santri mendunia official. Gimana kak Miftah? Terkoneksi, Terkoneksi, hidup bermakna, hidup bermakna, penuh karya. penuh karya. Ya bareng-bareng yuk. Ulangi Eh, lagi ya, hah? kalau saya bilang santri mendunia, Iya. terkoneksi, Terkoneksi, hidup bermakna, hidup penuh karya. penuh karya. Iya, terima kasih Mas Mu. Eh, ya insya Allah kapan-kapan kita ngobrol lagi, kita bahas lagi apa lagi yang perlu dipersiapkan, bahas-bahas tentang Turki atau apa aja yang dibutuhin di Turki, boleh japri lah istilahnya ya kan, atau DM pribadi ke saya insya Allah, direct message, insya Allah akan dibalas atau dijawab semampunya. Kurang lebihnya mohon maaf karena ya pasti manusia tempatnya khilaf dan salah kan, salah dan khilaf sama aja. Kurang lebihnya dan saya berterima kasih kepada Kak Miftah, terima kasih banyak dan Santri Dunia Official. Terlebih saya terima kasih kepada Ketua Umum Santri Dunia Official. Oke, Halo.